dengar ada nabi yang mencoba menghindar dari kematian, bukan lari ya, menghindar dari kematian? Nabi siapa? Nabi Idris. Nabi Idris menghindar dari kematian. Jadi pas malaikat maut lagi kayak ketemuan gitu sama Idris. Kalau kita mah kayak lagi apa? Janjian yuk ketemu di mana gitu. Ketemu sama malaikat. Jadi janjiannya para nabi itu sama malaikat. Kita hari ini nongkrong di mana? Sama malaikat. Nah, kita mah sama manusia. Mereka janjiannya sama malaikat. Ketemu sama malaikat maut. Terus Idris request gitu sama malaikat maut. Malaikat, boleh minta sesuatu nggak? Apaan? Boleh nggak ya minta tolong kepada Allah supaya Allah memanjangkan usia saya. Saya nggak mau meninggal dulu nih. Saya pengen berdakwah lebih banyak. Soalnya Nabi Idris paham masih ada beberapa negeri yang pengen didakwahin oleh Nabi Idris. Beliau kan orang yang sangat semangat berdakwah nih. Ngerasa masih ada beberapa tempat yang pengen didatengin. Sedangkan kematian sudah dekat. Makanya Nabi Idris minta ke malaikat, minta dong ke Allah. Kan malaikat yang tahu ajal seseorang. Kalau udah datang waktu ajal saya, minta dong ke Allah supaya Allah memanjangkan usia saya. Akhirnya malaikat pergi. Pas waktunya ajal Nabi Idris, datang nih malaikat. Idris, udah waktunya nih. Kata Idris, lah kok cepat banget? Kalau bahasa kita mah ya, boleh nggak ditangguhkan lagi? Kata Idris. Duh, nggak enak kamu minta aja langsung ke Allah, kata malaikat. Malaikatnya nggak enak gitu sama Allah. Duh, saya nggak enak. Kamu aja sendiri langsung ke Allah deh, saya anterin gitu. Oh bisa. Ya udah yuk naik ke langit dunia, langit ketiga. Naik langit satu ketemu dengan Adam, naik langit kedua ketemu dengan nabi-nabi yang lain. Terus sampai ke langit ketiga. Pas sampai ke langit ketiga, terus Nabi Idris berdoa gitu ke Allah. Malaikat maut datang lagi. Kata malaikat maut, Idris, tahu nggak apa? Ternyata saya tuh selama ini bingung. Hah? Bingung gimana? Malaikat bisa agak bingung gitu kan? Saking rahasia Allah kan? Saya bingung selama ini. Bingung kenapa wahai malaikat? Gini, Allah itu ya mentakdirkan Nabi Idris itu nggak boleh dicabut nyawanya di dunia, harus dicabut di langit. Jadi takdir Nabi Idris cabut nyawanya nggak boleh di bumi, harus di langit. Nah saya bingung gimana ceritanya manusia ke langit baru dicabut nyawa. Namanya manusia hidupnya di bumi, cuma Nabi Muhammad yang Isra Mi'raj. Saya bingung nih gimana cara nyabut nyawanya. Ternyata takdir Allah yang saya nggak ngerti. Kamu sendiri yang minta naik ke langit ketiga. Nah emang di sini tempat kita bertemu. Wah tahu gitu saya nggak akan naik ke langit gitu. Biarin aja di bumi. Malaikat, aduh gimana nih, naik dong Idris, males gitu. Ini mah gara-gara Nabi Idris naik sendiri ke langit ketiga, dicabutlah nyawa Nabi Idris di langit. Satu-satunya manusia yang diangkat ruhnya dari jasadnya di langit cuma Nabi Idris. Makanya disebutin di surat Maryam, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Kami angkat dia ke tempat yang tinggi, yaitu langit ketiga. Coba mau lari kemana dari kematian? Justru ke tempat dia akan dicabut nyawa lah dia akan datang. Gak mungkin kita menghindar. Ke tempat kita menghindar, ternyata disitulah malaikat nungguin kita. Wah kayaknya ada malaikat nih di jalan, saya di rumah aja. Malaikat emang di rumah. Wah saya yang malas di rumah, pasti malaikat nungguin saya dari kemarin di rumah. Mending saya lari aja kemana gitu, ke laut. Cari ombak misalnya ya, cek spot gitu. Ternyata di ombak kita meninggal, nauzubillah gitu ya. Ada yang saya pengen menghindar aja dari malaikat, banyak-banyak berdoa aja di masjid supaya malaikat nggak enak kan nyambut nyawa orang lagi berdoa gitu. Ternyata emang Allah mentakdirkan dia meninggalnya lagi tilawah Al-Quran, lagi berdoa, lagi. Nggak bisa lari dari kematian. Kita bisa lari dari musuh, tapi tidak bisa lari dari malaikat maut. Kadang-kadang ada orang yang menghindar dari kematian dengan cara menghindari musuh. Padahal kematian itu bukan musuh, kematian itu malaikat, dan dia mendatangi kita di tempat manapun yang telah ditentukan untuk kita. Sehingga Ali bin Abi Thalib pernah ditanya gitu sama seseorang. Kan Ali itu kalau berperang kayak nggak takut mati ya. Jadi kayak orang nyari mati, mana kematian, disamperin tuh sama Ali, saking luar biasanya. Nggak pernah gentar sedikit pun Ali dalam berduel. Ditanya sama orang, Ali,
kamu kok kalau perang tuh nggak kayak orang nggak takut mati, emang kamu nggak takut mati ya? Kata Ali, kematian mana yang harus saya takut? Kematian yang datangnya hari ini? Kalaupun saya di rumah, saya tetap akan mati. Atau kematian yang datangnya suatu saat nanti atau besok, sedangkan kalau hari ini pun saya berperang, saya tidak akan mati. Jadi itu udah pasti, mau saya gimana aja kalau udah ajalnya, fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau menurut saya itu agak-agak mirip dengan jodoh sih. Kita menghindar, dia juga. Kan ada orang yang kayaknya ilfil banget sama cowok itu gitu ya. Ya apaan sih cowok itu goda-godain kita aja. Terus kita kayak mancing-mancing, neng kemana? Tahu gitu, apa segala macam. Pokoknya dia ilfil banget, bete sama kita. Tapi ujung-ujungnya jadiannya sama siapa? Sama dia juga. Kan banyak banget kasus kayak gitu. Kayak cerita garam di laut, asam di gunung, ketemunya di kuali kan ya. Tetap aja kayak gitu. Ada orang yang kayak teman saya orang Indonesia, jodohnya orang Mesir. Pas lagi kuliah, dia itu paling gak suka loh ke Mesir. Gak suka banget. Kenapa? Males banget saya ke Arab kata dia. Nih hati-hati ya ngomongin males ke Arab ya. Males Arab atau apalah istilahnya, kayak anti Arab gitu. Padahal Rasulullah juga orang Arab. Dan dalam Islam gak ada bedanya orang Arab dengan orang Ajam. Semuanya sama. Justru kita yang rasial sebetulnya. Islam tidak rasis sama sekali. Karena diantara umat hamba Allah sama aja semuanya. Kita bilang nih, gua males banget sama Arab segala macam. Ada teman saya kayak gitu persis. Males banget dia ke Mesir. Kenapa? Gak mau ketemu. Pernah umroh sekali trauma. Kayak ngelihat di imigrasi Jeddah gak rapi gitu. Terus orangnya kerjanya suka-suka. Lagi ngecap paspor gitu sambil ngobrol sama temennya. Salam, ngobrol-ngobrol, ngeteh dulu. Terus orang pada ngantri gitu kan. Bete kan dia, gua gak akan ke Arab lagi. Males banget. Pas lulus sekolah, diajak temannya, kita lanjutin sekolah ke Mesir yuk. Males gua mau ke Jerman aja katanya. Tes ke Jerman gak ada yang lulus. Ternyata dapat panggilannya justru ke Mesir. Galau kan? Ini ke luar negeri gak ada lain pilihannya selain Mesir. Jerman gak lulus, ke luar negeri ke Eropa gak ada yang dapat. Ke Korea waktu itu gimana gitu ya. Sebetulnya pengen ke Korea sih, pengen selfie gitu. Nggak dapat juga. Dia satu-satunya tawaran buat dia beasiswa cuma ke Mesir. Akhirnya dengan berat hati dia berangkat ke Mesir. Orang yang dia hindari ternyata dia kecantolnya sama cowok Mesir. Kecantolnya sama seorang hafiz dari Mesir yang keren banget. Dan pas sekarang kalau ketemuan dia bangga gitu. Anak-anaknya tuh semua kayak bule-bule gitu. Arab versi Indonesia. Indonesia versi Arab. Yang rambutnya anak kecil kan, rambutnya keriting-keriting, hidungnya mancungnya sampai saking mancungnya agak-agak miring gitu. Mancung banget lah pokoknya, kulitnya putih. Pas kita jalan ke mall tuh semuanya pada pengen nyubit. Anaknya tuh mirip ayahnya semua, gak ada yang mirip ibunya. Dia bangga gitu, alhamdulillah ya saya dapat ini suaminya tuh gak seperti orang Mesir yang lain-lain. Dia lembut, orang Mesir tapi lembut, hafiz Al-Quran, akhlaknya baik, malah istrinya sering marahin suaminya, bukan suaminya yang sering marahin istri. Ini artinya jodoh, maut itu takdir Allah. Gimana pun kita menghindar, kayaknya ke situ juga muaranya. Jadi udahlah, let it flow lah ya. Kita nikmati aja Ramadan, siapa tahu justru di masjid TSM ketemunya, atau di parkiran, atau lagi pas di mall gitu lagi makan suki time atau apalah. Salah meja gitu kan, atau salah kresek kantong apa gitu-gitu deh. Standar lah ya, ala-ala sinetron gitu. Nah ini semuanya Allah yang menentukan, bukan kita. Begitu juga kematian.